Ya ini saya dengan Pak Jajuli selaku owner dari lembaga kursus dan pelatihan Cahaya Prestasi. Capres. Ini sedikit mau nanya ya, sharing ya Pak ya, boleh ya? Boleh. Itu tadi kita sedikit bicara tentang bagaimana cara mendirikan LKP gitu ya. Nah ini bagaimana nih kalau kita pengen mendirikan suatu tempat kursus, ya kan? Kiat-kiatnya apa aja gitu? Terutama misalkan dari segi harga gitu. Ya. Jadi begini, untuk LKP sendiri kan lembaga non formal, ya, yang memang sudah diakui juga oleh Dirjen Vokasi. Jadi sebenarnya LKP itu masih berkaitan dengan SMK dan Politeknik. Jadi Kemendikbud itu ada namanya Dirjen Pendidikan Vokasi. Di bawahnya itu ada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Bedanya LKP itu non formal, SMK dan Politeknik itu formal. Jadi di dalam SMK kita bisa mendirikan LKP gitu. Karena banyak ada sekolah yang memang di dalam penyelenggaraannya dia formal, tapi dia juga mendirikan lembaga kursus dan pelatihan atau LKP di dalamnya. Tetapi memang perizinannya terpisah. Kalau yang formal kan jelas ya SMK, yang non formal ini namanya LKP. Dan LKP ini sebenarnya simpel, tidak banyak makan tempat, tidak perlu luas-luas seperti sekolah ya kan. Ya minimal 60 meter persegi itu udah bisa lah untuk LKP sendiri. Dan LKP ini juga sasarannya banyak. Sasaran peserta didik LKP itu lebih luas ketimbang sekolah ya. Dan PPDB-nya juga bisa dilakukan setiap hari. Kita bisa promosi setiap hari dan kapanpun. Beda dengan sekolah, kalau sekolah formal itu tahunan. Setiap setahun sekali tahun ajaran baru dia dari murid, akan ada promosi. Tapi kalau LKP itu dia promosi kapanpun dan dimanapun. Bisa melalui medsos, bisa dia sebar brosur ke sekolah-sekolah, bisa sebar brosur ke masyarakat, atau dia mengundang belajar gratis, anak suruh datang. Itu banyak lah strategi marketing LKP itu yang pernah saya alami beberapa tahun ini, ya cukup banyak. Asalkan kita mau kreatif dan mau action lah, ya. Jadi kita punya niat, punya rencana, dan punya tindakan gitu. Jadi kalau kita punya ada rencana tapi tidak dilaksanakan juga hasilnya tidak maksimal dan sia-sia gitu ya. Jadi salah satu yang menghambat kemajuan suatu usaha atau bisnis itu sebenarnya ya tidak action. Sematang apapun kita punya rencana tapi tidak kita laksanakan ya hasilnya sia-sia, hasil nol gitu. Ya jadi dalam apapun yang pertama kita ada niat, ada kemauan, dan ada tindakan. Dan tambahan lagi yakin kita bakal bisa gitu. Makanya kalau mau rencana membuka LKP di sini, saya rasa saran yang bagus, asalkan memang pertama sudah diizinkan ya oleh ketua yayasan sendiri. Yang kedua, tempatnya memang memadai, terpisah lah. Ini sekolah, ini LKP. Jadi jangan dicampur aduk, LKP gitu. Tempatnya sendiri. Jadi jangan LKP nanti dipakai buat tempat sekolah. Jadi dia beda, itu aturan seperti itu. Nanti kan pasti ada visitasi dari penilik lah, atau dari mana gitu kan, nanti ini LKP ini, sekolah ini gitu. Jadi bisa dibedakan. Kalau campur-campur juga ya rancu nanti ya. Mana sekolahnya ini, LKP mana di sini. Memang dia harus sendiri gitu, beda ya. Dan ini sebenarnya menjadi strategi marketing yang ampuh kalau misalkan sasarannya anak SMP. SMK kan sasarannya anak kelas 3 SMP. Nah kita memulai promosi itu dari anak-anak SMP aja. Bisa itu kita buka bimbel, bahasa Inggris, atau kursus komputer. Tapi sasarannya anak SMP ya. Gak apa-apa dia masih kelas 2 atau kelas 3 ya. Kelas 3 lebih bagus lagi karena dia bakal lulus tahun depan ya. Nah dari anak yang kursus di sini itu anak tersebut bisa mengenal SMK Ayuda lebih jauh, lebih dalam, dan lebih mengenal lingkungan sini. Dan otomatis kalau kita sering mengenalkan tentang SMK Ayuda di dalamnya, saya yakin dia juga bakal tertarik.
Dan saya yakin setelah dia lulus pasti dia berminat gitu. Tingkatnya lebih besar peluang dia masuk sini. Ya, artinya kita terus kasih dorongan, kita kasih motivasi, kita branding bahwa memang di situ berkualitas gitu. Ayoda ini. Dan itu lagi-lagi kan kembali daripada yayasan sendiri, dan yang kedua ada yang menjalani gitu. Nanti kalau yayasan sudah oke, setuju, nah tapi ada PR yang kedua, siapa yang mau menjalani gitu kan, siapa kepalanya, instrukturnya siapa aja, kursus yang berjalani kursus apa ya, LKP-nya mau bidang apa nih, mau komputer, mau bahasa Inggris, dan instrukturnya harus sudah siap, harus ada gitu. Ya, terus masalah perizinan saya rasa sambil berjalan aja, sambil berjalan ya, berjalan 6 bulan nggak masalah, penting ada muridnya dulu. Untuk awal nginduk dulu boleh, nginduk ke LKP yang sudah ada, untuk dakodiknya segala macam boleh nginduk dulu, atau kayak yayasan juga bisa nginduk ya, di LKP saya bisa dulu gitu. Udah berjalan baru boleh nanti bikin yayasan, bikin izin sendiri. Masalah harga mah tadi saya bilang ATM ya, boleh lihat kursus isi pasarannya berapa sih untuk kursus bahasa Inggris atau komputer, nanti kita sesuaikan aja. Bahkan kita kalau mau untuk awal bisa pasang harga lebih murah, tapi yang nggak murah artinya terjangkau lah, yang artinya memang harganya itu bisa diterima oleh masyarakat sini ya. Artinya kita mancing aja kan, awal-awal kita buka langsung mahal juga kan, orang belum tahu siapa kita kan. Tapi kalau sudah berjalan kita pasang harga mahal pun orang berani ya gitu. Jadi kalau di saya itu untuk kursus yang minimal 150.000 khusus per anak, itu seminggu 3 kali ya kan. Ya tinggal faktor kali aja, kalau dari 150.000 per anak, kalau ada 50 anak yang kursus kan udah nambahin income lagi kan. Buat, ya kan, buat tambahan gurunya juga, buat kas yayasan dan sebagainya. Barangkali itu Pak Arifin.